Nabi Khidir alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang kisah kehidupannya pernah diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun beliau bukanlah termasuk dari kelompok 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, tapi karena kisah kehidupan Nabi Khidir ini penuh dengan tamsil-tamsil, penuh dengan nasihat, maka layaklah kalau kemudian Al-Quran mengutip beberapa kisah dari Nabi Khidir ini. Menurut satu riwayat, beliau saat ini masih hidup ya, wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu. Nah, kisahnya dalam Al-Quran ketika Nabi Khidir ini kemudian berjumpa, berdialog bersama Nabi Musa alaihi salam yang dimuat dalam Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Nah, kisah dialognya Nabi Khidir dan Nabi Musa ini pun sangat fenomenal hingga sampai saat ini ya. Karena ternyata apa yang menjadi dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir mengandung nasihat yang begitu dalam. Tetapi ada lagi satu cuplikan kecil ya dari Nabi Khidir alaihi salam ini. Satu hari ketika Nabi Khidir sedang tertidur, beliau bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Khidir ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan 5 perintah kepada Nabi Khidir alaihi salam. Wahai Khidir, esok hari kau pergilah ke arah barat. Ada 5 perintah yang aku berikan kepadamu, wahai Khidir. Yang pertama, makanlah apa yang engkau temui. Yang kedua, sembunyikanlah apa yang kau jumpai. Yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Yang keempat, jangan pernah engkau mengecewakan yang datang kepadamu. Dan yang kelima, larilah atau pergilah apa yang kau jumpai. Ini dalam mimpinya Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah 5 perintah yang tentu mengandung nilai filsafat yang sangat tinggi ya. Mengandung nasihat yang begitu dalam. Menggunakan bahasa tasawuf ini ya. Pergilah ke arah barat, makanlah apa yang kau temui, sembunyikanlah apa yang kau jumpai, terimalah apa yang datang kepadamu, jangan pernah engkau mengecewakan yang menemui kamu, dan yang kelima, larilah pergilah apa yang kau temui. Tentu ini bahasa yang tidak sembarangan orang bisa mengartikan. Nah, setelah itu Nabi Khidir pun bangun dari tidurnya. Setelah bangun, Nabi Khidir pun bingung luar biasa. Aku bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk pergi ke arah barat. Kemudian Allah memerintahkan makanlah apa yang engkau temui, sembunyikanlah apa yang engkau jumpai, terimalah apa yang datang kepadamu, janganlah kau kecewakan yang datang menemuimu, dan tinggalkanlah yang engkau jumpai di tempat itu. Apa ini maksudnya? Nabi Khidir pun bingung, tetapi kan itu perintah Allah, tidak banyak yang Nabi Khidir banyak berpikir ya. Tidak banyak yang beliau renungkan. Langsung keesokan harinya, ketika matahari sudah mulai terbit, pagi-pagi buta, embun pun masih melekat kuat dari rumputan ya. Udara pun sangat segar dan sejuk ya. Nabi Khidir pun pergi ke arah barat. Jalan terus ya. Tapi nggak menemui apapun. Kata Allah, temuilah, makanlah apa yang kau temui. Sepanjang jalan itu Nabi Khidir nggak menemukan apapun. Nggak menemukan buruan lah ya. Nggak menemukan kijang, nggak menemukan domba, nggak menemukan apapun. Hewan, buah-buahan nggak temui.
Jalan begitu lama, mana kok saya nggak menjumpai apa-apa. Buah kek, nggak ada. Terus jalan. Hanya saja ketika dia berjalan, beliau menemukan sebuah bukit yang tinggi menjulang. Tapi bukitnya tanpa pepohonan. Tidak ada pohon-pohon yang berbuah, hanya bukit saja. Nabi Khidir bingung, kok aku nggak menemukan apa-apa kecuali bukit ini? Masa iya aku harus makan bukit ini? Tapi selain bukit ini tidak ada yang aku temukan. Atau jangan-jangan bukit ini yang harus saya makan? Tapi aku kan bukan raksasa, badanku kecil, ini bukit segini tingginya. Masa iya aku makan satu sendok kapan habisnya? Nah, ketika Nabi Khidir sedang merenung seperti itu, lagi berpikir kalau memang Allah memerintahkan aku memakan bukit ini, tapi aku masih bingung ini, bukit ini bagaimana saya makan? Nah, saat Nabi Khidir sedang berpikir keras seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan satu keajaiban. Bukit yang semula tinggi menjulang mengecil, memendek, mengecil sampai mengecil. Sampai kecil sekali menyerupai butiran roti ya, kecil, bisa digenggam oleh tangan Nabi Khidir. Subhanallah, kaget Nabi Khidir. Ini mungkin perintah Allah, saya harus memakan bukit yang sudah mengecil ini. Dari yang besar tinggi menjulang sampai mengecil, mengkerucut, mengecil sampai satu genggaman tangan Nabi Khidir alaihi salam. Ini mungkin perintah Allah, harus saya makan ini bukit. Bukit yang mengecil itu kemudian dimakan oleh Nabi Khidir. Dan aneh luar biasa, bukit yang umumnya kita kenal adalah undukan tanah atau bebatuan, tapi ketika sudah berada di tangan Nabi Khidir, itu bukit seperti roti. Ada rasanya. Dimakanlah bukit itu oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kata Nabi Khidir, alhamdulillah, perintah pertama sudah saya laksanakan. Kira-kira perintah kedua apa yang saya temui? Dia pun jalan kembali. Dia teringat kepada perintah Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan sembunyikanlah apa yang kau jumpai. Apa ya kira-kira? Jalan dia. Lama berjalan jauh ya. Tiba-tiba di satu tempat dia menemukan ada satu piring. Semacam mangkok lah ya, piring ya. Piring ukuran normal seperti piring pada umumnya. Tapi piring itu terbuat dari emas sampai mengkilap, bercahaya, terpantul oleh cahaya matahari. Kata Nabi, oh ini barangkali ya, ini mungkin perintah Allah yang kedua, sembunyikanlah apa yang kau temui. Baik, ini sih kayaknya mudah saja. Dia pun mencoker-coker tanah, menggali tanah beberapa senti, kemudian piring tadi oleh Nabi Khidir diuruk, dipendam, kemudian ditutup, diuruk kembali oleh tanah. Tetapi Nabi Khidir kaget, kenapa? Piring yang dia kubur, yang dia bendam kok keluar lagi. Diuruk lagi, dibenam lagi, keluar lagi. Dibenam lagi, diuruk lagi, keluar lagi, sampai 3 kali. Sampai 3 kali, kok ini kok nggak bisa? Saya sembunyikan ini. Saya benam, saya kubur, dia keluar lagi. Sudahlah, yang penting perintah Allah sudah saya laksanakan. Bergekaslah pergi Nabi Khidir dari tempat itu. Jalan lagi beliau. Ketika sedang berjalan lama itu, beliau teringat kepada perintah Allah yang ketiga. Terimalah apa yang datang kepadamu. Apa ya kira-kira? Ketika datang, ketika pergi, kemudian datanglah ada seekor burung yang kecil. Burung pipit barangkali. Burungnya kecil.
Kemudian dia hinggap di bahu Nabi Khidir alaihissalam, sambil itu burung berkata, "Wahai hamba Allah, wahai Nabi Allah Khidir, tolonglah saya." Memang kenapa? Saya sedang dikejar seekor burung elang yang akan menyantap tubuh saya. Tolong raihlah saya, sembunyikan saya. Oh baiklah, kata Nabi Khidir. Dia teringat kepada perintah Allah, ya, terima apa yang datang kepada. Baiklah burung, kau akan saya raih, kau akan saya sembunyikan. Perintah yang ketiga sudah disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah tiba-tiba ketika burung pipit dimasukkan ke dalam kantong jubah Nabi Khidir, tidak lama kemudian datanglah seekor burung elang. Datang bertengger di hadapan Nabi Khidir alaihissalam dan berkata, "Wahai Nabi Allah Khidir, aku ingin bertanya kepadamu, apakah engkau tahu ada burung kecil terbang ke sini? Dia adalah santapanku, perutku sangat lapar ini. Perutku sangat lapar, aku ingin segera menyantap si burung itu. Apakah engkau tahu, wahai Nabi Allah, ada seekor burung kecil yang lewat di tempat ini?" Nabi Khidir ingat, oh ternyata ini yang mengejar burung pipit tadi, burung yang kecil ini. Tetapi kata Nabi Khidir berpikir, perintah Allah yang kelima itu katanya, janganlah engkau mengecewakan apa yang datang kepadamu. Artinya kalau burung yang kecil ini tetap saya sembunyikan, saya sudah mengecewakan burung elang tadi. Dan itu merupakan perintah Allah, jangan pernah engkau mengecewakan apa yang datang kepadamu. Bingung Nabi Khidir ini. Satu sisi perintah yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Ini burung kecil ini sudah saya sembunyikan, perintah Allah sudah saya laksanakan. Tapi kau perintah yang keempat, jangan pernah kau kecewakan yang datang kepadamu. Artinya ini burung harus saya keluarkan. Kalau ini burung saya keluarkan, perintah yang ketiga saya abaikan. Bingung Nabi Khidir ini. Akhirnya Nabi Khidir mengambil satu keputusan. Wahai burung elang, burung yang kau cari, burung yang kecil itu ada dalam genggaman saya, ada di kantong saya. Kalau begitu keluarkan, kata burung elang itu. Itu buruanku, kau jangan pernah menghalangi rizkiku. Keluarkan, dia santapanku, dia adalah makananku. Aku sangat lapar, keluarkan dia. Kata burung pipit, aku nggak mau mati. Kau jangan menerkam aku, kau jangan memakan tubuhku, aku masih pengen hidup. Makin bingung Nabi Khidir ini. Baiklah kalau begitu, kata Nabi Khidir, saya ambil keputusan ya. Wahai burung pipit, terpaksa ini ya, kalau kau nggak ingin mati, kalau kau ingin masih hidup, tapi sementara ini burung elang ingin menyantap tubuh kamu. Kalau begitu kau harus rela. Dagingmu akan saya potong beberapa butir, beberapa iris, yang nanti dimakan oleh sang burung elang ini. Tapi kau masih hidup. Kau akan tetap hidup, wahai burung kecil. Dan elang ini akan segera pergi. Artinya hak elang ini sudah dipenuhi, hak kamu juga sudah dipenuhi. Baiklah Nabi Allah, hanya Nabi Khidir ya, setelah burung kecil ini mengiyakan, beliau mengambil satu pisau, kemudian menyeset ya, mengambil beberapa iris daging dari kaki paha burung kecil ini, dikasihkan kepada burung elang ini. Pergilah dia. Terima kasih Nabi Allah. Pergilah si elang ini ya. Elang pergi, burung pipit pun pergi. Artinya perintah Allah yang ketiga, yang keempat sudah terlaksana dengan baik. Tinggal yang kelima ini, larilah apa yang kau jumpai. Apa ya kira-kira? Setelah jalan Nabi Khidir alaihissalam, jalan kembali, tiba-tiba beliau mencium bau yang sangat menyengat ya. Bau busuk yang sangat menyengat, bau bangkai.
bangkai yang sangat menyengat baunya. Dia teringat kepada perintah Allah, larilah, tinggalkanlah apa yang kau jumpai. Begitu melihat ada bangkai hewan yang baunya menyengat, sesegera mungkin Nabi Khidir pun langsung pergi ya, kencang, setengah lari lah beliau. Nah, ya perintah Allah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Tapi beliau masih bingung ini. Apa hikmah yang bisa saya ambil dari 5 perintah ini? Kalau dilihat-lihat ini perintahnya remeh saja. Tapi ini pasti mengandung nilai hikmah yang sangat dalam ini. Apa ini? Akhirnya Nabi Khidir pun tertidur ya. Beliau terkena kantuk yang berat, tidurlah Nabi Khidir alaihissalam. Dalam sebuah mimpinya ya, ketika tidur beliau bermimpi kembali. Dalam mimpinya Nabi Khidir bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, perintahmu yang 5 sudah saya laksanakan. Memakan apa yang saya temui, menyembunyikan apa yang saya jumpai, menerima apa yang datang kepadaku, tidak mengecewakan yang datang menemui saya, dan aku pun lari dari apa yang saya temui. Ya Allah, aku nggak paham," kata Nabi Khidir, "apa maksud dari 5 perintahmu ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan makna di balik 5 perintah itu. Wahai Khidir, yang pertama, makanlah apa yang kau temui, bukit besar yang kemudian mengecil dan bisa kau makan. Itu maksudnya adalah amarah kamu. Amarah ya Allah, iya. Amarah manusia itu biarpun besar, tetapi kalau kau bersabar, dari marah yang besar itu akan mengecil dan kau bisa menaklukkan amarah itu. Oh itu, iya. Itu adalah bahasa filsafat ya. Nilai filosofinya tinggi sekali. Kau marah begitu besar amarah kamu, kalau kau bersabar akan mengecil dan bisa kau taklukkan. Itulah yang kau gambar tadi ya. Bukit besar kemudian akan mengecil dan bisa kau makan. Oh begitu. Yang kedua ya Allah, yang kedua, ya, sembunyikanlah apa yang kau jumpai. Iya, apa ya Allah maksudnya? Artinya adalah kebaikan. Suatu kebaikan, suatu kebajikan biarpun engkau sembunyikan, pasti dia akan tampak. Oh begitu ya Allah. Iya. Kebaikan yang kau lakukan, kebajikan yang kau berbuat, amal kebaikan yang kau berbuat, biarpun kau sembunyikan, pasti akan tampak juga. Ya. Artinya kebatilan akan bisa dikalahkan dengan kebaikan dan kebenaran. Biarpun kau sembunyikan, kebaikan akan tetap tampak. Yang ketiga ya Allah, burung pipit yang datang kepadaku, terimalah apa yang datang kepadaku. Sudah aku terima. Apa ya Allah arti dari semua itu? Nah, terimalah apa yang datang kepadamu, artinya itu amanah. Saat engkau diberikan amanah, terimalah dengan baik amanah itu. Sebagaimana burung pipit yang datang kepadamu, kau raih. Jadi amanah yang diberikan kepadamu harus kau terima dengan penuh tanggung jawab. Oh begitu ya Allah, iya. Yang keempat ya Allah, jangan engkau kecewakan yang datang kepadamu. Burung elang tadi sudah saya berikan apa yang dia minta, sehingga dia pergi dari tempat itu. Dia nggak kecewa. Dia telah makan beberapa iris dari daging burung yang kecil itu. Ya Allah, apa ini arti semua itu? Nah itu artinya apa? Jika ada orang yang datang kepadamu membutuhkan apa yang kau miliki, maka berikanlah. Walaupun benda itu kau perlukan. Ada orang yang datang kepadamu memerlukan apa yang kita punya, meminta apa yang kita miliki. Kalau memang orang itu sangat membutuhkan benda itu, berikanlah meskipun kamu pun membutuhkan benda itu. Ini maksud daripada
janganlah kecewakan yang datang kepadamu. Apa yang kau cintai di dunia ini, sementara orang lain ingin menikmati yang kau punya itu, berikan kepadamu. Ini sejalan dengan firman Allah ya. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kau tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum engkau memberikan, menginfakkan apa yang kau cintai. Kalau kita berinfak atau memberi kepada orang benda yang tidak kita sukai, itu sih nggak ada tantangan ya. Atau kita memberikan benda kepada orang lain yang benda itu sudah kita tidak butuhkan lagi, itu sih barangkali ringan-ringan saja. Tapi memberikan kepada orang lain satu benda yang kita butuh benda itu, kita sangat cinta kepada benda itu, ini yang sangat berat. Orang datang kepada kita, ya, minta sedekah kepada kita, minta sedekah. Kita uang semua segitu-gitunya. Ya. Kalau ini uang saya berikan kepada orang lain, saya nggak bisa makan. Orang lain bisa makan, saya yang nggak bisa makan. Kita mah kebanyakan begitu. Wah, ngapain mikirin orang uang segini-gininya, buat makan pun kurang. Ini kebanyakan kita. Jadi berikanlah kepada orang lain apa yang kita cintai. Itu ada nilai plus di dalamnya. Karena Nabi Khidir, ya Allah, yang kelima, tinggalkanlah apa yang kau jumpai. Ketika itu aku menemukan ada bangkai yang baunya sangat busuk, menyengat sekali. Aku ingat perintahmu ya Allah, aku tinggalkan, aku lari dari tempat itu. Ya Allah, apa arti dari itu? Kata Allah, wahai Nabi Khidir, sesungguhnya itu adalah satu ibarat ketika orang berghibah. Ghibah itu seperti bangkai yang busuk, yang bau menyengat, yang harus kau tinggalkan. Itu maknanya. Ketika orang sedang berghibah, artinya dia sedang memakan bangkai ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu seperti bangkai saudara sendiri ya. Orang yang suka berghibah sama dengan orang yang makan bangkai saudaranya. Mayit jenazah saudaranya yang sudah membangkai, dia makan. Itu orang yang suka berghibah. Fakarihtumuh, kata Allah, kau jijikan, maka tinggalkan. Itu perintah Allah. Jadi menjijikannya ghibah ya, menggunjing orang, ngomongin orang ya, itu sama menjijikannya dengan bangkai yang baunya menyengat. Sehingga Nabi Khidir diminta untuk meninggalkan tempat itu. Artinya ketika Nabi Khidir menjumpai orang sedang berghibah, sampaikan bahwa ghibah itu adalah menjijikan, tinggalkan. Jadi ini 5 perintah yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki tamsil dan nasihat yang begitu dalam.